Kapal perangnya ditenggelamkan Ukraina, Rusia balas hancurkan pabrik senjata Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina diprediksi tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Prediksi ini sekaligus mematahkan rencana Rusia yang akan mengakhiri perang dengan kemenangan pada 19 Mei 2022 mendatang. Hingga kini, setelah memasuki hari ke-51, pasukan Rusia masih terus melancarkan serangan ke pasukan Ukraina. Terbaru, mereka menyerang tempat yang disebut sebagai fasilitas militer di pinggiran ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan bertubi-tubi tersebut disebutkan merupakan balasan Rusia atas hancurnya kapal perang mereka, Moskwa, di Laut Hitam. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato terbarunya memuji keberanian semua warganya yang telah membela negara pada Kamis. Pejabat Barat juga memperkirakan konflik itu bisa berlangsung hingga akhir 2022. Lebih lengkap, berikut ini adalah rangkuman invasi Rusia ke Ukraina hari ke-51 hingga pukul 15 waktu Kiev. Serangan Rusia di Kiev. Rusia telah menyerang fasilitas militer di pinggiran Kiev, kata militer Rusia pada Jumat. Serangan itu terjadi 2 hari setelah Rusia mengancam akan mengenai sasaran di ibu kota sebagai tanggapan atas serangan Ukraina di tanah Rusia. Malam ini, sebuah fasilitas militer di pinggiran Kiev dihantam oleh rudal laut jarak jauh presisi tinggi kaliber, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Majen Igor Konashenkov. Akibat serangan terhadap bengkel pabrik membuat mesin Zuliani Vizar untuk produksi dan perbaikan sistem rudal anti pesawat jarak jauh dan menengah hancur setelah rudal anti kapal. Serangan Rusia di Mariupol, militer Rusia juga mengklaim telah membuat kemajuan di kota Mariupol yang terkepung hanya 2 hari setelah unit Ukraina yang diblokade di kota itu mengatakan mereka telah mengkonsolidasikan pertahanan mereka pada Jumat. Pengelompokan pasukan Rusia dan unit milisi rakyat Donetsk juga telah sepenuhnya membebaskan Ilyich Stilwart dari nasionalis Ukraina sebagai akibat dari serangan di ibu kota Mariupol. CNN tidak dapat memverifikasi klaim Konashenkov secara independen, tetapi komandan 2 unit Ukraina yang membela Mariupol mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang mengatakan mereka dapat mengkonsolidasikan pasukan di dalam kota. Konflik belum juga akan berakhir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada Eropa bahwa pihaknya percaya perang Rusia di Ukraina dapat berlangsung hingga akhir 2022, kata 2 pejabat Eropa. Blinken juga berdiskusi dengan rekan-rekannya tentang kekhawatiran bahwa konflik dapat berlarut-larut. Meski demikian, pihaknya akan berusaha menghentikan konflik secepat mungkin. Banyak pejabat mengatakan sulit untuk memprediksi dengan tepat berapa lama perang akan berlangsung. Beberapa pejabat mengatakan tidak ada indikasi Presiden Rusia Vladimir Putin mengunggah tujuan akhirnya dan tidak mungkin dia akan melakukan negosiasi diplomatik kecuali menghadapi kekalahan militer. Pasukan Rusia di timur Ukraina, penembakan besar-besaran terjadi di sebagian besar garis depan di wilayah Donetsk, kata pejabat Ukraina pada Jumat. Pavlo Kirilenko, Kepala Administrasi Militer Regional Donetsk, mengatakan hampir semua pemukiman di wilayah Donetsk di sepanjang garis depan diserang. Kirilenko menyoroti keadaan buruh kota Marinka, di mana dia mengatakan 11 warga sipil telah tewas sejak awal invasi Rusia dan kerusakan parah yang ditimbulkan. Berita itu juga muncul sehari setelah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan persiapan Rusia terus dilakukan di Ukraina Timur untuk operasi ofensif. 7 orang tewas seketika. Pasukan Rusia diduga melepaskan tembakan pada Kamis di 2 bus evakuasi menurut informasi awal, kata kantor kejaksaan wilayah Kharkiv. Sebanyak 27 orang lainnya terluka ketika bus-bus itu melakukan perjalanan di dekat desa Borova, dekat dengan kota Izium yang diperebutkan. Investigasi para persidangan juga telah diluncurkan terhadap pelanggaran hukum dan kebiasaan perang yang dikombinasikan dengan pembunuhan berencana. Secara terpisah, seorang pejabat militer regional mengatakan sedikitnya 2 orang tewas dan lainnya terluka dalam beberapa serangan di Mykolaiv. Ledakan kuat terdengar di Kiev pada Jumat pagi setelah kapal perang utama Moskow di Laut Hitam tenggelam menyusul kebakaran. Sirine serangan udara juga meraung di seluruh Ukraina saat penduduk bersiap menghadapi serangan baru Rusia. Ledakan itu tampaknya juga menjadi salah satu yang paling signifikan di wilayah ibu kota Ukraina sejak pasukan Rusia ditarik kembali dari daerah itu awal bulan ini sebagai persiapan untuk pertempuran di selatan dan timur. Ukraina juga mengaku bertanggung jawab atas tenggelamnya Moskwa, kapal Rusia. Kapal era Soviet dari armada Laut Hitam Rusia itu dihantam oleh salah satu misilnya. Kapal itu juga tenggelam pada Kamis malam saat sedang ditarik ke pelabuhan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Lebih dari 500 awak di atas kapal penjelajah rudal dievakuasi setelah amunisi di kapal meledak, kata kementerian itu, tanpa mengakui adanya serangan. Ukraina juga mengatakan telah menabrak kapal perang dengan rudal anti kapal Neptunus buatan lokal. Hilangnya kapal itu terjadi saat Angkatan Laut Rusia terus membombardir kota-kota Ukraina di Laut Hitam hampir 50 hari setelah meluncurkan invasi. Penduduk Odessa dan juga Mariupol di Laut Azov yang berdekatan juga telah bersiap untuk serangan baru Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyinggung kapal perang yang tenggelam dalam pidato video pagi hari. Ia memperingatkan niat Rusia untuk menargetkan wilayah Donbas Timur termasuk Mariupol. Zelensky juga memberi penghormatan kepada semua yang menghentikan kemajuan konvoi peralatan militer Rusia yang tak ada habisnya. Mereka menunjukkan bahwa kapal-kapal Rusia bisa turun ke bawah atau tenggelam. Tak ada laporan kerusakan setelah ledakan yang dilaporkan di Kiev, Kherson di selatan, kota timur Kharkiv, dan kota Ivano-Frankivsk di barat. Media Ukraina melaporkan pemadaman listrik di beberapa bagian Kiev. Sirine serangan udara juga berbunyi di semua wilayah Ukraina tepat setelah tengah malam pada hari Jumat dan terus meraung di wilayah timur Luhansk dan Zaporizhia. Bahkan setelah tempat lain menjadi sunyi, kata media Ukraina. Reuters juga tidak dapat segera memverifikasi laporan itu. Adapun penyebab tenggelamnya Moskow, episode tersebut merupakan kemunduran bagi Rusia jika pernyataan Ukraina bahwa ia menabrak kapal dalam serangan rudal ternyata benar. Serangan itu akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu serangan angkatan laut profil tertinggi sejauh abad ini. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan sedang menyelidiki penyebab kebakaran di atas kapal. Amerika Serikat juga mengatakan tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apakah Moskow terkena rudal. Konflik antara Rusia dan Ukraina diprediksi tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Prediksi ini sekaligus mematahkan rencana Rusia yang akan mengakhiri perang dengan kemenangan pada 19 Mei 2022 mendatang. Hingga kini, setelah memasuki hari ke-51, pasukan Rusia masih terus melancarkan serangan ke pasukan Ukraina. Terbaru, mereka menyerang tempat yang disebut sebagai fasilitas militer di pinggiran ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan bertubi-tubi tersebut disebutkan merupakan balasan Rusia atas hancurnya kapal perang mereka Balksua di Laut Hitam. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato terbarunya memuji keberanian semua warganya yang telah membela negara pada Kamis. Pejabat Barat juga memperkirakan konflik itu bisa berlangsung hingga akhir 2022.